Ibrani 8:1-13 Ibrani 8:1-13 Sekarang kesimpulan dari apa yang telah kami katakan adalah bahwa kami memiliki seorang imam besar yang duduk di surga di sebelah kanan tahta keagungan, pelayan tempat kudus, dan tabernakel sejati yang didirikan Tuhan dan bukan manusia. Karena setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan persembahan dan kurban, jadi yang satu ini juga perlu menawarkan sesuatu. Sekarang jika dia ada di bumi, dia bahkan tidak akan menjadi seorang imam, karena masih ada imam yang memberikan persembahan menurut hukum, yang berfungsi sebagai contoh dan bayangan dari hal-hal surgawi, seperti yang telah diperingatkan oleh Musa secara ilahi, ketika tabernakel hampir selesai, karena dikatakan, "Lihat, lakukan semuanya sesuai dengan model yang diperlihatkan kepadamu di gunung." Tetapi sekarang dia telah mendapatkan pelayanan yang jauh lebih baik, karena dia adalah pengantara dari perjanjian yang lebih baik, yang dikukuhkan dengan janji-janji yang lebih baik. Karena, jika yang pertama tidak tercela, tempat yang kedua tidak akan pernah dicari. Karena, menemukan kesalahan mereka, dia berkata, "Lihatlah, waktunya akan datang, kata Tuhan, ketika aku akan membuat perjanjian baru dengan Bani Israel dan dengan Bani Yehuda, tidak sesuai dengan perjanjian yang saya buat dengan ayah mereka pada hari saya mengambil tangan mereka untuk memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Karena mereka tidak mematuhi perjanjian saya tidak memperhatikan mereka, kata Tuhan. Karena inilah perjanjian yang akan aku buat dengan Bani Israel setelah masa itu, firman Tuhan, aku akan memasukkan hukumku ke dalam pikiran mereka, dan menuliskannya di hati mereka, dan aku akan menjadi Tuhan mereka, dan mereka akan menjadi umatku, dan janganlah setiap orang mengajar sesamanya, atau setiap orang saudaranya, berkata, mengenal Tuhan, karena semua orang akan mengenal saya, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Karena aku akan menaruh belas kasihan pada kesalahan mereka, dan dosa dan pelanggaran mereka tidak akan kuingat lagi. Dengan mengatakan perjanjian baru, dia membuat yang pertama menjadi tua. Sekarang apa yang telah menjadi tua, dan jika menjadi tua, sudah dekat dengan akhirnya. Ibrani 8:1-13 Ibrani 9:1-10 Sekarang yang pertama juga memiliki tata cara ibadat ilahi dan tempat perlindungan duniawi. Untuk sebuah kemah telah disiapkan, yang pertama, di mana ada kaki dian, dan meja, dan roti sajian yang disebut tempat suci. Tetapi setelah tabir kedua adalah tabernakel yang disebut ruang maha kudus, yang memiliki pedupaan emas, dan tabut perjanjian disalut sekelilingnya dengan emas, di dalamnya ada sebuah bejana emas berisi mana, dan tongkat Harun yang bertunas, dan meja-meja perjanjian, dan di atas tabut kerub kemuliaan, menaungi tutup pendamaian, tentang hal-hal yang sekarang tidak akan kita bicarakan secara khusus. Sekarang, ketika hal-hal ini dipersiapkan demikian, para imam setiap saat memasuki tabernakel pertama, melakukan kebaktian, tetapi yang kedua, hanya imam besar, setahun sekali, bukan tanpa darah, yang dia persembahkan untuk dirinya sendiri dan untuk dosa orang-orang. Roh Kudus menunjukkan dengan ini bahwa jalan ke tempat kudus masih belum ditemukan sementara tabernakel pertama masih berdiri, bahwa itu adalah alegori untuk saat ini, di mana hadiah dan pengorbanan dipersembahkan yang sejauh menyangkut hati nurani, tidak dapat menyempurnakan orang yang melakukan pelayanan, hanya terdiri dari makanan dan minuman, dan berbagai pembasuhan dan pembenaran daging, dikenakan sampai waktu koreksi. Ibrani 9:1-10 Komentar, Kristus pengorbanan terbaik realitas baru menggantikan bayangan lama, pelayanan duniawi bayangan surgawi pertanyaan diskusi ayat 8:1-5 Bagaimana konsep bayangan ini tiba-tiba membuat sebagian besar perjanjian lama menjadi lebih relevan bagi orang Kristen? Bisakah Anda menyebutkan beberapa hal dalam perjanjian lama yang mungkin merupakan bayangan dari perjanjian baru? Ibrani 10:1, Kolose 2:16-17 Apa yang menyebabkan bayang-bayang menghilang? Ayat Juni 13 Jika perjanjian lama rusak dan kemudian menjadi usang, menurut Anda mengapa Tuhan memperkenalkannya?
Galatia 3:17-24 dengan cara apa janji-janji perjanjian baru, seperti yang dikutip dalam Yeremia 31:31-34, digenapi dalam kehidupan Kristen? Bagaimana janji perjanjian baru dapat dibagi menjadi dua kategori yang mewakili dua aspek keselamatan? 1. Pengudusan keselamatan sehubungan dengan sikap dan perilaku kita. 2. Pembenaran keselamatan dari kesalahan dosa sebagai seorang Kristen. Pernahkah Anda mengalami penggenapan dari janji-janji ini? Ayat 12 dari ayat ini, apakah tanggapan yang mungkin diberikan kepada Allah pada hari penghakiman jika Dia bertanya kepada Anda mengapa Dia harus membiarkan Anda masuk ke dalam kerajaan-Nya? Tanyakan kepadanya apakah Dia dapat memikirkan alasan untuk tidak melakukannya? Seolah-olah Dia dapat mengingat dosa apapun yang telah Anda lakukan. Ayat 9:1-10 apakah yang dilambangkan oleh setiap kamar dan barang di tempat suci kuno bagi orang Kristen? Apa artinya memiliki hati nurani yang bersih dan bagaimana Kristus menyediakannya di bawah perjanjian baru? Nilai sebagian besar perjanjian lama, meskipun berisi catatan tentang peristiwa sejarah yang sebenarnya, sering diterapkan secara alegoris oleh para penulis perjanjian baru dengan pemikiran tentang bayangan ini. Contoh yang diberikan dalam Ibrani Agustus 10 mempertimbangkan hukum, perjanjian Musa lama, bait suci dan praktik ritualistiknya, sebagai bayangan, ilustrasi simbolis, tentang apa yang berlaku bagi orang Kristen, yaitu realitas surgawi. Contoh lain yang jelas tentang hal ini diberikan dalam Galatia. Karena ada tertulis bahwa Abraham memiliki dua anak laki-laki, satu dari budak wanita dan yang lainnya dari wanita merdeka. Tetapi apa yang menjadi milik budak itu lahir menurut daging, tetapi milik wanita merdeka itu lahir karena janji. Alegori, karena ini adalah dua perjanjian, perjanjian Gunung Sinai, yang menghasilkan perbudakan, yaitu Agar. Karena Agar ini adalah Gunung Sinai di Arab, dan sesuai dengan Yerusalem yang sekarang ada, dan terikat dengan anak-anaknya. Galatia 4:22-25 memahami konsep ini berguna bagi orang Kristen dalam menurunkan penerapan perjanjian lama. Komentar Ibrani 8:1-5 Ibrani 8:1-5 maksud dari apa yang kami katakan adalah ini, kami memiliki seorang imam besar yang duduk di sebelah kanan tahta yang mulia di surga dan yang melayani di tempat kudus, tabernakel sejati didirikan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Setiap imam besar ditunjuk untuk mempersembahkan persembahan dan kurban, dan oleh karena itu yang satu ini juga harus memiliki sesuatu untuk dipersembahkan. Jika dia ada di bumi, dia tidak akan menjadi imam, karena sudah ada orang yang mempersembahkan persembahan yang ditentukan oleh hukum. Mereka melayani di tempat kudus yang merupakan tiruan dan bayangan dari yang ada di surga. Itu sebabnya Musa diperingatkan ketika dia akan membangun tabernakel. Pastikan bahwa Anda membuat segala sesuatu sesuai dengan pola yang ditunjukkan kepada Anda di atas gunung. Keluaran 25:40, komentar, hanya bayangan, hukum hanyalah bayangan dari hal-hal baik yang akan datang, bukan realitas itu sendiri. Oleh karena itu tidak pernah bisa, dengan pengorbanan yang sama berulang tahun demi tahun, menyempurnakan mereka yang mendekati penyembahan. Iber 10:1 bayangan bukan hanya representasi belaka, tetapi juga hanya dua dimensi. Perjanjian lama, ketika berbicara tentang sejarah aktual, harus ditafsirkan sebagian besar sebagai bayangan. Tapi mudah untuk salah mengartikan bayangan. Saya bisa membuat bayangan burung dengan tangan saya, tapi kenyataannya bukan burung, tapi dua tangan. Oleh karena itu, janganlah seorang pun menghakimi kamu berdasarkan apa yang kamu makan atau minum, atau karena hari raya keagamaan, hari raya bulan baru atau hari Sabat. Ini adalah bayang-bayang dari hal-hal yang akan terjadi, kenyataannya ditemukan di dalam Kristus. Kolose 2:16-17, sesuatu yang perlu dianggap serius oleh orang Advent hari ke-7, menafsirkan perjanjian lama dalam terang perjanjian baru. Ibrani 8:6
9 Ibrani 8:6-9. Tetapi pelayanan yang Yesus terima jauh lebih unggul dari mereka, seperti perjanjian yang Dia mediasi lebih unggul dari yang lama, dan didasarkan pada janji-janji yang lebih baik. Karena jika tidak ada yang salah dengan aliansi pertama itu, tidak akan ada tempat yang dicari untuk yang lain. Tetapi Tuhan mengkritik orang-orang itu dan berkata, "Waktunya telah tiba, demikianlah firman Tuhan, ketika aku akan membuat perjanjian baru dengan Bani Israel dan dengan Bani Yehuda. Itu tidak akan seperti perjanjian yang aku buat dengan mereka. Nenek moyang ketika aku mengambil mereka dengan tangan untuk membawa mereka keluar dari Mesir, karena mereka tidak berpegang pada perjanjianku, dan aku berpaling dari mereka." Demikianlah firman Tuhan. Yeremia 31:31-32 komentar. Sebuah perjanjian baru, perjanjian lama rusak, bahkan tidak efektif seperti yang dicatat dalam Ibrani 7:18-19, sehingga diganti dengan perjanjian baru, seperti yang dinubuatkan dalam Yeremia. Demikian pula pelayanan yang Yesus terima lebih tinggi daripada pelayanan para imam Lewi yang melayani di bawah hukum. Pada perjamuan terakhir, setelah makan malam, Dia mengambil cawan itu, sambil berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru dalam darahku yang ditumpahkan untukmu." Lukas pukul 22:20. Yesus sendiri memeteraikan perjanjian baru dengan darahnya, yaitu persembahan yang diberikan kepada Allah untuk membayar dosa dunia. Tuhan memberinya korban pendamaian melalui iman dalam darahnya. Roma pukul 3:25. Ibrani 8:10-13. Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam pikiran mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Tidak ada orang lain yang akan mengajar tetangganya, atau seorang pria saudaranya, mengatakan, "Kenali Tuhan," karena semua orang akan mengenal Saya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sebab Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Dengan menyebut aliansi ini, baru, Dia membuat yang pertama menjadi usang, dan apa yang usang dan tua akan segera berlalu. Ada dua aspek dari perjanjian baru ini. Ini dapat dikategorikan sebagai pengudusan dan pembenaran. Pertama, Dia menyebutkan pengudusan. Di bawah perjanjian lama, hukum Taurat membunuh. Dan Paulus menulis, ia telah membuat kita kompeten sebagai pelayan dari perjanjian baru, bukan dari tulisan, tetapi dari roh, karena tulisan mematikan, tetapi roh menghidupkan. 2 Korintus 3:6. Di bawah perjanjian baru tingkah laku dipengaruhi oleh kelahiran kembali yang dibawa oleh Roh Kudus. Perilaku yang benar datang secara alami kepada orang Kristen. Maka Yohanes menulis, tidak seorang pun yang lahir dari Allah akan terus berbuat dosa, karena benih Allah tetap ada di dalam dia tidak dapat terus berbuat dosa, karena dia lahir dari Allah. Jadi kita tahu bahwa siapa anak-anak Allah dan siapa anak-anak Allah. Iblis adalah, dia yang tidak melakukan apa yang benar bukanlah anak Tuhan, juga bukan dia yang tidak mencintai saudaranya. 1 Yohanes 3:9-10. Dan mereka yang hidup menurut roh, memikirkan apa yang dikehendaki roh. Roma 8:5. Di bawah perjanjian baru, setiap orang percaya diberi hubungan pribadi dengan Allah melalui Yesus Kristus, bekerja sama dengan Roh Allah. Karena siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga dia dapat menasihatinya? Tetapi kita memiliki pikiran Kristus. 1 Korintus pukul 2:16. Pembenaran yang mewujudkan pengampunan dosa memungkinkan hubungan pribadi ini. Karena kesalahanmu telah memisahkan kamu dari Tuhanmu, dosa-dosamu telah menyembunyikan wajahnya darimu. Yesaya 59:2. Tetapi di dalam Kristus kita beroleh penebusan oleh darahnya, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia Allah. Efesus 1:7. Di bawah perjanjian baru, dosa kita tidak hanya diampuni, tetapi Dia juga tidak akan mengingat dosa-dosa mereka lagi.
Jika Tuhan bertanya kepada Anda mengapa Dia harus membiarkan Anda masuk ke kerajaannya, dari banyak kemungkinan jawaban yang dapat diberikan seorang Kristen, dia mungkin hanya berkata, "Mengapa tidak?" bahwa Tuhan tidak mengingatnya. Tidak dapat dihitung pada hari penghakiman sekarang, jika Tuhan melupakan dosa-dosa kita dan saudara-saudara Kristen kita, mungkin Anda juga harus melakukannya.